Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat VIP, berjumpa lagi di Ngopi VIP, ngobrol penuh inspirasi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang. Tempat di mana kita membahas tentang perkembangan inovasi dunia pendidikan. Bersama saya, Yudhitya Dian Putra. Hari ini kita akan ngobrol terkait hal-hal yang marak berseliweran terjadi dan yang sudah viral ya di sekitar kita tentang perundungan anak atau bullying. Nah, kali ini kita akan ngobrol bersama pakar anak usia dini di Fakultas Ilmu Pendidikan, yaitu Ibu Dr. Eni Nur Aisyah SPDI MPD. Halo Ibu. Halo Mbak Yudi, Hari ini kita bisa ngobrol-ngobrol bersama beliau ya. Iya. Nah, mungkin kita bisa mulai tentang bullying itu bagaimana ya. Nah, saya ada data ini Bu Eni terkait dengan kasus perundungan anak. Dari KPAI, ternyata jumlah kasus ini meningkat setelah terjadi 4.683 kasus tentang perundungan anak. Kemudian dari KPAI juga telah merilis data, ada 2.982 sekian pengaduan klaster kasus perlindungan khusus anak. Dan yang mengejutkan, dalam beberapa bulan terakhir telah viral beberapa kasus-kasus perundungan, dan utamanya ini terjadi di level anak usia dini dan sekolah dasar. Bahkan korban sempat 3 pekan tak mau sekolah. Cukup memprihatinkan ya. Cukup memprihatinkan. Oleh karena itu kita akan ngobrol-ngobrol ini Bu Eni ya, tentang bullying. Iya, baik. Mungkin sebelum kita mulai, Sobat VIP, kita bisa menyepakati bersama apa sih bullying itu? Oke. Jadi kalau ini kita membahas bullying itu apa? Sebenarnya itu relevansinya lebih ke arah like dislike kan gitu ya. Ketika melakukan sesuatu dan orang yang dimaksud antara dua orang, satunya merasa terintimidasi. Selain itu juga mungkin dia merasa ada bagian-bagian tertentu yang tidak sesuai dengan harapan atau kenyataan yang dimiliki oleh pihak kedua. Sebagai korban. Sebagai korban. Baik. Sebagai pelaku, pasti ini tindakan yang satu bisa dimungkinkan karena kesengajaan atau ketidaksengajaan. Sehingga kita perlu menggarisbawahi di sini bahwa kejadian bullying sebenarnya adalah kondisi di mana antara pelaku dan korban merasa terjadi interaksi yang kurang sehat. Itu garis besarnya. Oke, bahkan ini di level anak usia dini sudah terjadi seperti itu. Betul sekali. Dan di anak usia dini ini marak terjadi di lingkungan terdekat. Dan di pengasuhan kedua tentunya kalau kita melihat dari dasar laporan KPAI ya, Komisi Perlindungan Anak beberapa kali merilis bahwa bullying di lingkungan anak usia dini memang sangat marak terjadi, entah anak sebagai korban ataupun sebagai pelaku, dan juga anak yang memerlukan pendampingan hukum karena kasus bullying. Biasanya anak menjadi pihak ketiga di mana kedua orang tua berseteru dan anak akhirnya mengalami kondisi yang kurang berterima. Oke, baik Bu Eni. Sedangkan media selalu mengekspos kita beberapa case bullying yang terjadi kemarin viral ya di SMP, di SD, kemudian di SMA. Nah ini kita konteks yang akan kita obrolkan sekarang, deteksi dini bullying sejak usia dini. Nah untuk itu bagaimana sih atau siapa sebetulnya yang menjadi korban, kemudian siapa yang menjadi pelaku? Dan di mana itu banyak terjadi? Kalau kita memotret secara utuh bagaimana lingkungan pendidikan anak usia dini, pastinya sekolah yang ramah terhadap anak menjadi frame ya, frame utama di mana semua sekolah berlomba-lomba menyatakan bahwa mereka adalah sekolah yang nyaman. Terlebih di usia dini, karena memang di sana penekanan pengasuhan, pendidikan menjadi reminder pertama dalam edukasi kehidupan manusia ya, di fase golden age mereka, bahwa kenyamanan, keutuhan bagaimana anak mengambil atau berperan menjadi sosok yang berkarakter positif itu menjadi target utama di setiap sekolah. Sehingga di sini kita perlu menegaskan bahwa anak sebagai pelaku atau korban tentunya itu di luar unsur kesadaran murni. Dan diperlukan orang-orang sekitar untuk menengarai, menanggulangi, kalau perlu mengedukasi sejak dini ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan dan hal yang boleh dilakukan.
Dan ada hal yang harus dikatakan secara terbuka, tidak boleh disembunyikan. Dan ada juga hal yang memang harus ditutupi supaya tidak terjadi perselisihan. Nah, ini kan agak berat ya, Yep, karena di usia dini mereka masih di fase melatih kontrol diri, menempatkan emosi bagaimana yang sesuai, dan bagaimana mengekspresikannya di lingkungan sosial. Jadi konteksnya adalah sebenarnya di lingkungan terdekat ya. Iya, di lingkungan terdekat salah satunya Keluarga, rumah, nomor satu, kemudian teman-teman, teman sebaya bermain di lingkungan sosialnya, dan juga di sekolah. sekolah. Nah, sedangkan yang banyak terekspos adalah di sekolah. Di sekolah. Faktanya tadi Bu Eni sampaikan, kita ngobrol singkat, bullying itu terjadi lingkupnya justru di lingkungan keluarga, lingkungan rumah. Iya, karena anak memang lebih banyak menghabiskan waktu di sana. Oke. Statement yang paling utama mungkin saya perlu garis bawahi bagaimana anak terlahir dan rumah adalah madrasatul ula ya, tempat di mana anak pertama kali menerima edukasi. Sehingga kehati-hatian kita sebagai orang tua dan juga bagaimana memilih sekolah yang tepat dan bagaimana orientasi rumah dengan sekolah itu sejalan. Sehingga akhirnya tidak menempatkan anak di posisi yang mungkin kontra tujuannya dan bagaimana penyikapannya terhadap interaksi sosial yang berbeda. Sehingga disitulah pencegahan utama yang mungkin bisa dilakukan sebagai orang tua untuk aware terhadap terjadinya perilaku rundung yang mungkin di rumah nggak ada, di sekolah jadi ada. Cari aja sekolah yang sesuai visi misi rumah. Oke, Bu. Mungkin kita pause di sini dulu, Bu. Oke. Bagaimana kita sebagai lingkungan pertama untuk anak itu mendeteksi kondisi baik itu sebagai pelaku perundungan ataupun sebagai korban gitu? Yang utama Pak Yudit, beberapa anak yang mengalami korban rundung ini cenderung menarik diri dari lingkungan sosial. Itu yang paling indikasi sering muncul. Dia merasa tidak nyaman, akhirnya tidak mau sekolah. Atau mungkin berbalikan, jika kondisi korban sebagai korban rundung ya, di lingkungan rumah, dia akan cenderung lebih suka di sekolah, nggak mau pulang kan gitu. Karena dia takut, khawatir. Di rumah merasa kurang nyaman. Nah, untuk yang kedua, korban rundung juga mengalami yang namanya tantrum kan gitu ya. Tantrum yang tidak terkoordinir baik, dia sering ngamuk-ngamuk tapi tidak tahu sebabnya karena memang anak pada dasarnya belum tahu bagaimana menyampaikan, ada hal yang mungkin tidak dia suka, seperti beberapa kasus gitu ya. Akhirnya orang tua memarahi anak sehingga kondisi anak yang menjadi korban bully mungkin di sekolah oleh temannya sendiri, di rumah kena marah orang tuanya, akhirnya dia tidak percaya dengan lingkungan sekitar, memilih untuk keluar rel gitu ya. Dia ini tidak ada self confidence gitu, Bu ya. Self confident di lingkungan rumah maupun di sekolah. Nah, ini memerlukan peran orang terdekat yang dipercayai anak untuk bisa bercerita karena setiap anak membawa karakter masing-masing. Ada yang cenderung pendiam, terus kemudian ekspresif, bisa menyampaikan. Bertolak belakang dengan itu, pelaku rundung memang cenderung mereka impulsif ya. Mereka lebih banyak ingin didengarkan. Kalau kita memotret sekilas, egosentrisnya lumayan dominan dibanding social skillnya. Sehingga apapun yang dia lakukan menganggap bahwa itu benar. Dan itu perlu dilakukan sebagai bentuk balas dendam. Ini adalah bentuk-bentuk lain di mana akhirnya perilaku rundung memiliki indikasi sikap-sikap yang cukup kontra dengan harapan. Mereka memilih untuk melampiaskan kemarahan dengan cara yang mungkin merugikan orang lain. Dan dia tidak tahu bahwa itu rundung. Dan dia tidak sadar itu. Dia tidak sadar itu merugikan dan dia tidak sadar bahwa itu menjadi penyakit masyarakat kan gitu kan pada akhirnya ketika dia dewasa. Berarti sebetulnya mereka tidak sadar untuk melakukan itu ya, Bu? Karena mereka masih di fase usia dini. Kita mengklaim bahwa anak usia dini melakukan rundung itu kan versi kita. Di anak dia tidak mengerti. Yang dia tahu semua orang harus taat dan mau menuruti mauku kan gitu ya. Oke. Ini menarik, Bu. Karena kita miskonsepsi di sini ya. Ketika anak-anak itu ada semacam konflik ya wajar sewajarnya dalam tubuh kembang itu, kemudian anak itu diklaim adalah bullying, sedang melakukan bullying. Secara tidak langsung dia tidak sadar itu melakukan. Tidak sadar.
Dan biasanya kepanikan orang-orang di sekitar yang timbul. Terkait dengan itu respon berarti Bu. Betul. Respon orang sekitar, respon sekolah mungkin. Respon sekolah. Nah, menurut Bu ini bagaimana Bu? Harus menyikapi hal ini? Kalau ketika kita membicarakan respon, Ya. tiap orang tua punya latar belakang pendidikan, pola asuh, dan juga tujuan rumah yang berbeda-beda. Oke. Beberapa ada yang menolak nih. Beberapa ada yang berterima, main aman, udahlah. Itu kan kalian bertengkar di sekolah, nanti juga rukun lagi. Ada beberapa orang tua yang tidak ingin memperpanjang masalah. Tapi ada juga yang sangat defend gitu. Langsung udah pindah sekolah. Tanpa memperhatikan kondisi psikis anak. Bisa jadi orang tua masih sakit hati nih anaknya dicubit temennya. Tapi anaknya sudah rukun lagi selang beberapa menit. Sering terjadi Padahal itu. ya sering. Sehingga memang beberapa sekolah akhirnya bilang orang tua macam-macam, anak macam-macam, tujuan kita baik, kadang orang tua kurang bisa mengerti itu gitu ya, berbalik arah. Menjembatani ini mestinya disitulah peran kita sebagai akademisi ya, untuk mensosialisasikan bagaimana kita harus peduli terhadap perilaku bullying itu sejak dini. Anak kita kenalkan untuk berani menyampaikan, memaafkan, melihat perbedaan bukanlah sesuatu yang harus dimusuhi. Nah, sementara guru sendiri tidak bisa pada level mengabaikan, ya kan? Ya. Mereka lebih kepada penanggulangan, pencegahan, penyelesaian, sampai ke level penyembuhan. Supaya anak tidak trauma lagi ke sekolah gimana. Karena yang trauma bisa jadi ini nggak hanya anaknya, orang tuanya juga. Trustnya ke sekolah berkurang. Wis rasa sekolah nih kuno pindah aja. Ini kan di level yang depresinya berat ketika orang tua sangat peduli terhadap aksi rundung harus dicegah, aksi rundung harus diperangi. Lebih baik nggak usah sekolah di situ. Bukannya harus ada ini, mohon maaf Bu. Harus ada paling nggak kita klarifikasi dari dua pihak mungkin. Tuh. Kemudian sekolah sebagai penengah. Ya, seharusnya ada pihak ketiga. Oke. Di mana orang-orang ini menempatkan sebagai evaluator, Ya. observer dari luar. Karena apa yang diambil kebijakan di lingkungan sekolah, tentunya ini melalui proses panjang ya, melihat dari latar belakang dan kebutuhan masing-masing anak jelas berbeda, dan bagaimana sikap sekolah ini berterima oleh rumah. Nah, langkah baiknya ketika di awal tahun ajaran, maka sekolah juga mensondingkan atau mensosialisasikan role-role itu seperti apa, dan ketika nanti terjadi miskomunikasi yang disampaikan anak, maka siapa yang berperan, karena selama ini kan biasanya orang tua menyelesaikan di luar sekolah. Ya, Tantang-tantangan sesama sering orang terjadi tua seperti itu. gitu ya. Betul. Akhirnya ke label bahwa sekolah itu adalah sekolah yang gitu. betul. Sekolah punya dampak, orang tua tidak selesai, sehingga kita memerlukan orang ketiga yang biasanya terdiri dari bisa jadi akademisi, pemangku kebijakan, maupun mungkin dari tokoh-tokoh pemuka daerah setempat. Sehingga akan ditemukan solusi terbaik supaya sekolah berjalan sesuai koridornya, rumah juga memberikan tanggung jawab mendidik anak ke sekolah dengan kepercayaan yang sesuai porsi. Baik Bu Eni. Respon orang tua yang mungkin terlalu cepat untuk menyimpulkan bahwa anak saya adalah sebagai korban, ini juga harus dievaluasi kita bersama ya. Betul sekali. Sedangkan sekolah juga harus tetap aware juga Iya, terhadap perilaku-perilaku yang memang menjadi cikal bakal menjadi bullying. cikal seperti itu Iya, ya. betul Agar sekali. tidak menjadi lebar atau luas lagi. Tidak menjadi lebar dan luas karena anak memang di fase meniru yang tinggi Pak Yudit. Wah, Nah, itu fase yang perlu imitasi kita. itu ya, Imitasi ya. itu luar biasa. Atau jangan-jangan mohon maaf, dia melakukan itu karena imitasi dari rumah. Bisa jadi dari rumah, bisa jadi dari guru sendiri. Jadi kehati-hatian orang dewasa di sekitarnya itu sangat perlu. Atau bisa jadi dari lingkungan sebaya. Sebaya sangat dominan, terlebih sekarang juga ada lagi melalui digital education ya, education ya, di mana mereka sudah sangat adaptif sekali anak-anak ini Dengan media sosial. dengan media sosial. Dengan gadget. Betul. Dan berkali-kali saya dengar ada istilah-istilah baru yang mestinya tidak perlu mereka ketahui, tapi mereka bisa mengekspresikan ke teman sebaya. Sehingga ini akhirnya menjadi habit yang menular.
Oke. Beberapa istilah yang mungkin saya nggak bisa sebut ya Betul, di sini. betul. Ini nggak bisa kita obrolkan Bu ya. Dan itu kadang kita sampai bengong, waduh, kok udah tahu ya? Ya, Sobat Flip pasti paham hal ini ya. Betul sekali. Nggak bisa kita obrolkan di sini. Iya, dan itu usia 0 sampai 6 tahun. Sorry, di usia 4 sampai 6 tahun. 4 sampai 6 tahun Iya. masih imitasi. Baik, Betul. Sobat Flip, isu bullying ini memang menjadi sangat krusial dalam konteks perkembangan pendidikan karena akan menghasilkan generasi emas 2045. 45. Dan apabila kita fondasinya tidak kuat, apa jadinya nanti? Jadinya calon-calon pemimpin bangsa. Yes, the future leader. Untuk itu mungkin kita akan closing Ibu dengan solusi yang Ibu tawarkan untuk sobat-sobat Flip semua di sana. Apa sih solusi untuk case-case macam ini? Untuk case-case semacam ini, satu, kita bangun keterbukaan. Keterbukaan, yep. Antara orang tua, anak, sekolah, maupun dengan masyarakat sekitar. Sehingga sebagai orang dewasa di sekitar anak, jangan mengambil sikap satu arah. Gitu ya. Oke. Kita harus tetap tenang, yang kedua tentunya. Tenang artinya di sini bahwa setiap masalah ada pemecahannya. Betul. Terlebih yang bermasalah anak. Karena ini pasti tentatif waktunya sangat pendek. Kita emosi, mereka sudah selesai dengan emosinya. Sudah selesai. Oke. Nah, yang ketiga, bagaimana menanamkan kepada anak-anak kita bahwa setiap orang berbeda. Dan kita belajar menerima itu sebagai bentuk cara kita beradaptasi dengan orang lain. Itu sejak dini. Jadi ada kalanya orang tua juga melatih mereka, memberitahu mereka. Contoh Pak Yudit punya anak, Papa sedang sibuk, nah nanti ya setelah ini kita lakukan main piano atau main gitar. Nah itu. Kemudian yang terakhir, memberikan teladan. Karena teacher parent center tetap menjadi fokus utama di fase usia dini untuk pembentukan karakternya. Mereka meniru Ibu. Betul. Pedagogis humanis menjadi pendekatannya. Karena mau nggak mau, anak-anak tetap harus kita ajari, tapi tetap dengan versi memanusiakannya sebagai manusia. Jangan kita anggap bahwa mereka ini kita treat sebagai teacher learner center harus behavior banget. Enggak, mereka tetap manusia yang miniaturnya masih mini. Kalau mendengar sesuatu yang sifatnya belum saatnya, jangan mengekspresikan sesuatu. Apapun yang pasti kejar untuk tahu. Jadi disitulah anak tetap terbangun kepercayaan dirinya. Katakan ketika dia mengeluarkan kalimat yang kurang baik, jangan keluarkan ekspresi terkejut atau apapun, namun tanyakan alasannya, kenapa? Tahu dari mana? Mama kok belum pernah dengar ya? Nah, sehingga dengan cara dia meluapkan, oh itu ada di sini Mama, oh ini adalah bagian dari kita membangun komunikasi terbuka itu. Sehingga anak akan kita ketahui asal usulnya dan kenapa dia begitu. Masuklah ke situ dengan edukasi-edukasi di mana ada hal-hal baik dan yang tidak baik untuk bisa kita ucapkan, kita lakukan. Karena memang bullying terdiri dari beberapa aktivitas, salah satunya bullying fisik, verbal, sosial, maupun yang saat ini sedang marak, cyberbullying. Ya, okay. Mungkin itu Pak Yudit. Baik, Sobat Ngopi VIP, beberapa konteks bullying kita telah obrolkan bersama. Saya yakin pasti tidak cukup. Iya. Mungkin di episode berikutnya kita akan ngobrol-ngobrol lagi Bu Eni, ya. Pak Yudit. Karena memang di Ngopi VIP ini kita akan membahas beberapa inovasi-inovasi atau pendekatan-pendekatan yang memang bisa mengatasi problem di masyarakat, khususnya di dunia pendidikan. Untuk itu, Sobat Ngopi VIP, kita akhiri ngobrol kita pada episode kali ini. Terima kasih Bu Eni. Sama-sama Pak Yudi. Sobat Ngopi VIP, berjumpa lagi di episode-episode berikutnya. Tentunya tidak kalah menarik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.